tahapan kedua dari al-gotu al-arabiyatu yaitu al-murakkabu atau rangkaian kata. Ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama al-jumlatu, yang kedua sibukul jumlah. Al-jumlatu ini punya dua jenis. Pertama al-ismiyatu, yaitu bentuk kalimat yang dimulai dari kata isim. Yang kedua fi'il, kalimat yang dimulai dari kata kerja fi'il. Al-ismiyatu atau kalimat isim ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama isim tambah isim. Isim yang pertama itu disebut sebagai mubtada. Dan isim yang kedua disebut dengan khobar. Diartikan nanti mubtada dengan kata adapun dan khobar dengan kata itu. Syaratnya isim yang pertama harus dimulai dengan awalan al dan akhirnya dhammah. Sedangkan isim yang kedua harus bertanwin. Lalu al-ismiyatu, kalimat isim yang kedua itu isim ditambah fi'il. Isimnya, syarat isimnya itu harus berawalan al dan akhirnya harus dhammah. Ini isimnya disebut juga mubtada. Lalu fi'il di sini bisa fi'il mudhari', bisa menggunakan fi'il madhi. Kalau menggunakan fi'il mudhari' akhirnya mesti dhammah. Selanjutnya jenis dari al-jumlah itu yang kedua tuh kalimat fi'il. Kalimat fi'il ini terbagi kepada dua juga. Yang pertama fi'il ditambah isim. Fi'il ini disebut juga sebagai kalimat fi'il atau kita sebut sebagai predikat. Yang kedua isimnya disebut sebagai fa'il atau sebagai subjek. Syarat fi'ilnya harus menggunakan fi'il mudhari' yang berakhiran dengan harokat dhammah, dan isimnya bisa menggunakan al, juga bisa tidak menggunakan al. Diartikan, nanti mengartikannya dengan kalimat subjeknya dulu, isimnya dulu, baru fi'ilnya. Kalimat fi'il yang kedua itu fi'il ditambah isim ditambah isim. Fi'il yang pertama fi'ilnya harus fi'il mudhari', disebut juga sebagai fi'il. Yang kedua isim. Isim ini disebut sebagai fa'il atau sebagai predikat subjeknya. Isim yang kedua, isim yang pertama ini bisa menggunakan al, juga bisa tidak, dan harakat akhirnya itu dhammah. Isim yang kedua ini bisa menggunakan al, juga bisa tidak menggunakan al. Harakat dan berharakat akhir itu fathah. Ini juga disebut sebagai isim maf'ulun. Diartikan, nanti mengartikannya dari subjek, predikat, dan objek. Sibukul jumlah itu terbagi kepada tiga jenis. Yang pertama idhofah,
yang kedua na'at, al-na'tu, yang ketiga al-jaru, dan keempat al-jorfu. Al-idhofah atau disebut sebagai kata majmuk ini terdiri dari isim tambah isim. Isim pertama disebut sebagai mudhaf. Syaratnya dia tidak boleh berawalan al, tidak boleh menggunakan al, dan harokat akhirnya mesti dhammah. Dan nanti diartikan harus menggunakan ya. Isim yang kedua ini disebut sebagai mudhaf ilaih. Dia bisa menggunakan al, juga bisa tidak menggunakan al, dan harokat akhirnya harus kasroh. Siful jumlah yang kedua disebut sebagai al-na'tu atau kata sifat, kata sifat. Syaratnya polanya isim ditambah isim. Al-na'tu ini terbagi kepada 3. Isim yang pertama itu apabila isimnya muzakkar, maka isim keduanya wajib muzakkar. Apabila isim yang pertama muannas, maka isim kedua muannas. Apabila isim pertama itu berharokat tanwin, maka yang kedua isim berharokat tanwin. Apabila isim pertama berawalan al, maka isim yang kedua juga harus berawalan dengan al. Nanti diartikan menggunakan yang. Isim yang pertama itu disebut man'ut, dan isim yang kedua disebut dengan na'at. Lalu masuk ke siful jumlah yang ketiga, yaitu al-jaru. Polanya ada harful jar ditambah isim. Harful jar itu bisa terdiri dari beberapa kata, misalnya bi, kalila, ala, bi, dan yang lainnya. Harful jar, jarunya harful jar tambah isim-isimnya ini disebut sebagai majrur. Dia bisa menggunakan awalan al, bisa juga tidak. Kalau kita masuk ke siful jumlah yang keempat, yaitu al-jarfu, yaitu isim jarfu tambah isim. Isim jarfu ini itu isim yang memiliki arti keterangan. Contohnya itu amama, kullu, ma'a, indah. Pokoknya semua isim memiliki arti keterangan ditambah isim yang di sini bisa menggunakan al, juga tidak. Kelas. Kelas. Oke.